Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi miliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Nama saya Muhammad Said, SPD SD, Kepala SDN nomor 52 Parabaya. Bersama Mama siaplah pergi ke bilik, pergi cari kopi dan juga roti yang baik. Mari bersama saling berbagi praktik baik demi pendidikan yang lebih baik. Praktik baik yang ingin kami sampaikan sebagai seorang kepala sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dalam menciptakan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari praktik baik ini yang pertama adalah kami ingin menciptakan ekosistem satuan pendidikan yang inklusif, kondusif, dan inklusif, mendukung pembelajaran berdiferensiasi tanpa biaya besar. Yang kedua, kami ingin menyediakan fasilitas yang mendukung berbagai gaya belajar peserta didik. Yang ketiga adalah penyesuaian metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Praktek baik ini berangkat dari situasi yang pertama, ada 3 RKB dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. 3 RKB ini merupakan bangunan pertama di tahun 2017 ketika sekolah ini atau satuan pendidikan ini sebagai kelas jauh dari SD 24 Batu Taku. Kondisi 3 RKB ini memang sudah tidak layak karena awalnya lantainya memang tidak di keramik, kemudian bangku, meja, dan bangkunya atau kursinya itu menggunakan bangku-bangku bekas dari SD Induk, SDN nomor 24 Batu Taku. Nah, ini adalah beberapa kondisi 3 RKB kami, di mana setiap hari anak-anak itu harus menyiram dan menyapu karena yang terjadi dalam kondisi suasana kelas itu berpasir, berdebu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika anak berjalan lebih dari 20 orang siswa berjalan bersama dalam satu ruang tertutup, akan terjadi adalah suasana situasi yang menggambarkan debu-debu berterbangan ke sana kemari. Nah, sehingga situasi ini yang kami lihat proses pembelajaran itu tidak berjalan efektif, di mana situasi ruangan belajarnya itu sudah tidak kondusif lagi. Kemudian kondisi ruangan ini tentu akan mengganggu kesehatan guru dan peserta didik. Dari segi mobil air memang sudah dari awal tidak mencukupi dan sudah tidak layak, meskipun setiap tahun ini kami selalu menganggarkan melalui pemanfaatan anggaran dana BOS yang ada. Tantangan yang kami hadapi yang pertama, ya dari segi kondisi 3 RKB memang sudah masuk kategori rusak berat dan ini kami datang dan sudah laporkan melalui data pokok pendidikan di Satuan Pendidikan SD 52 Parabaya. Kemudian adanya keluhan anggota komunitas belajar dan peserta didik. Tantangan yang ketiga, munculnya respon dan sorotan orang tua dan masyarakat yang sudah mulai beragam. Kemudian tantangan yang keempat, itu bantuan rehab yang selama ini kami tunggu-tunggu, belum juga terrealisasi hingga saat ini. Jadi ini kondisi ruangan yang setiap hari dilakoni oleh peserta didik bersama dengan guru atau wali kelasnya. Nah, aksi yang kami lakukan, kami awali dengan menyusun perencanaan berdasarkan data dan fakta, kemudian melanjutkan dengan kegiatan rembuk bersama stakeholder, melibatkan orang tua siswa melalui perwakilan komite sekolah. Setelah itu kami sudah menyiapkan beberapa kebutuhan yang diperlukan. Lanjut mengimplementasi kegiatan pembenahan.
Jadi dalam implementasi kegiatan pembenahan ini, alhamdulillah saya selaku kepala sekolah memimpin langsung kegiatan ini. Kami tidak membutuhkan atau mencari tukang ahli karena memang kegiatan-kegiatan sebenarnya ini sudah biasa kami lakukan. Aksi selanjutnya, sebelum kami melakukan aksi pembenahan, ada strategi implementasi kegiatan pembenahan yang kami lakukan itu dengan sistem kolaborasi dengan stakeholder. Kemudian swadaya dan partisipasi guru dan tenaga pendidikan bersama peserta didik itu yang berasal dari akhir fase B dan fase C, karena memang sasaran kondisi ini adalah akhir fase B dan fase C. Kemudian di sini tentu dibutuhkan kepemimpinan seorang kepala sekolah, yaitu kepemimpinan inspiratif. Selanjutnya, masuk dalam aksi pembenahan, kami awali dengan rabat lantai. Jadi proses rabat lantai itu kami lakukan sendiri bersama-sama dengan guru dan tenaga kependidikan. Ya, ini beberapa dokumentasi yang kami bisa perlihatkan. Selanjutnya masuk dalam pemasangan karbet setelah rabat selesai. Nah, karpet plastik ini memang sesuatu bahan atau barang yang memang tidak biasa kita dapatkan, sehingga ini butuh kolaborasi dengan mitra. Jadi alhamdulillah salah satu tokoh ternama di daerah ini yang dekat dengan satuan pendidikan kami, Putra Tande, senantiasa memberikan kami keluasan, memberikan kami kebebasan untuk istilahnya meminjam atau dipinjamkan barang-barang yang kami butuhkan. Ya. Terima kasih buat Putra Tande. Selanjutnya setelah pemasangan plastik kami masuk dalam renovasi meja. Nah, jadi renovasi meja ini di mana meja-meja yang bentuknya meja panjang dulu, tingginya sampai sekitar 75 cm sampai 80, kami modifikasi menjadi bentuknya osin. Jadi ada sebagian kakinya dipotong, bukan dibuang tetapi dipotong. Kemudian sisa-sisa kakinya ini langsung kita jadikan lagi meja, tinggal kita pasangi papan di bagian atasnya. Nah, inilah yang kami bisa perlihatkan bagaimana kami mulai dengan renovasi meja, selanjutnya masuk dalam pemasangan meja tanpa kursi. Alhamdulillah, ini baru dipasang saja ini anak-anak sudah mulai antusias, saling berebutan menempati tempatnya. Ini beberapa dokumentasi yang bisa kami perlihatkan. Dokumentasi refleksi hasil, ya ini hasil dan dampak. Pertama hasilnya, tentu suasana kelas ini sudah mulai kondusif, ya, sudah mulai di tempat anak-anak, proses pembelajaran sudah belajar efektif, aman dan nyaman. Bisa dilihat dari beberapa dokumentasi ini. Kemudian dampaknya, ya pembelajaran lebih rileks, santai, namun tetap diharapkan bisa bermakna. Kemudian ruangan setelah direnovasi, nah ini sudah bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan dari teman-teman komunitas belajar sekolah dalam hal peningkatan kompetensi guru-guru dan tenaga pendidikan, termasuk bagaimana menemukan solusi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam kelasnya. Kemudian dari proses ini tentu diharapkan hasil belajar peserta didik itu lebih dapat meningkat lagi. Segala sesuatu apa yang kita lakukan agar kita berhasil tentu kita akan memiliki tips. Maka ada tips dari saya selaku kepala sekolah. Yang pertama, niatkan bahwa kita itu selalu bisa. Kemudian jangan mudah menyerah dan jangan selalu menunggu dan mengharap bantuan. Lakukan kolaborasi dengan semangat, ikhlas dan sabar tanpa harus menunggu dan mengharap imbalan ataupun pujian. Dan yang terpenting, kita harus senantiasa melakukan refleksi sebagai bentuk atau upaya-upaya bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.